Nah, saat ini apakah sudah menemukan formulanya atau belum? Hampir. Hampir. Halo Rapsmania, balik lagi di program Rapstock. Nah, kali ini rapsid.com sedang ada di Bandung bersama dengan siapa nih? Dwi Sarjana. Dwi Sarjana. Sehat kok? Apa kabar? Sehat. Sehat ya. Dwi, ini penasaran nih. Ini waduh, tua-tua keladi kayak bisa dibilang. Dwi ini badannya gede banget nih ya. Tapi sebelum itu Dwi ini Abul penasaran sih. Awal mulanya nih Dwi ini kenal dunia fitness tuh gimana? Bisa ceritain nggak? Awalnya sih cuma ikut nganterin istri, jadi terus ikut-ikutan aja. Jadi istri ini nge-gym apa Itu gimana? nge-gym dulu. Oke. Nge-gym dulu, terus dia ngajakin, sekalian. Oke. Daripada pokoknya cari keringat lah gitu. Ya udah, akhirnya ikut keterusan. Emang sebelumnya itu nggak suka olahraga apa gimana Dwi? Suka mabuk. Suka mabuk dulu ya? Jadi emang habitnya gitu ya? Iya, udah kebiasaan dulu. Jarang nggak pernah. Saya dulu kurus, habis badannya habis. Nah itu apa nih? Ini Abul juga penasaran nih. Biasanya kan pola hidupnya tuh akhirnya bisa titik baliknya, turning pointnya itu gimana? Akhirnya gue harus nge-gym deh nih, jangan mabok mulu nih gitu. Kebetulan mertua saya itu sakit gula, dan ada yang satu sakit gula, yang satu stroke gitu. Karena istri saya anak pertama, jadi otomatis saya yang cowok nganterin berobat bolak-balik. Lama-lama jadi iya ya, kalau orang nggak pernah olahraga itu riskan gitu loh. Oke. Ya. Dari situ aja, dari pengalaman nganter terus akhirnya kebetulan istri ngajak nge-gym, terus ngerasain badan kok jadi lebih enak ya. Ya udah, banting setir langsung. Asik, banting setir. Berhenti ngerokok saya. Betul, beneran? 6 bulan saya langsung berhenti ngerokok. Oh jadi 6 bulan sampai sekarang? Sampai sekarang berhenti ngerokok. Wah, itu biasanya ya, kayak Abul pribadi nih, itu kayaknya susah banget tuh, kayak pengen berhenti. Itu tuh gimana tuh caranya tuh Dwi? Kebetulan saya waktu itu sakit tenggorokan sih kalau waktu berhenti ngerokok, terus ya udahlah berhenti, dan lagi memang terus nge-gym, jadi pikir udahlah terusin aja sekalian. Ya alhamdulillah sampai sekarang mah. Kalau Abul berhenti ngerokok tapi nge-vape jadinya. Ada rasanya kan jadi susah berhenti. Pokoknya sih berhenti, tapi vape jalan terus. Kebetulan bisa sih kebetulan. Bisa ya? Iya sampai sekarang. Waduh. Nah, sebenarnya nih ya saat pertama kali nge-gym gitu ada nggak sih kendala yang dirasakan lah ya? Karena kan ini perubahannya lumayan bisa dibilang drastis juga ya, dari sebelumnya gaya hidupnya tidak sehat ya bisa dibilang menjadi gaya hidup sehat itu gimana? Sebetulnya kendalanya sih kalau saya terus terang tadinya nggak yakin, karena saya mulai nge-gym itu di umur 35 atau 36 udahan. Oke. Jadi apa masih bisa ya gitu kan. Terus kebetulan senior saya Kohendra itu kan lebih tua 10 tahun dari saya. Cuma saya ngeliat ini badan kok masih bagus ya. Waktu itu saya umur 35, berarti dia sekitar 45-an ya. Badan kok masih bagus ya. Berarti bisa nih gitu. Jadi ya udahlah pelan-pelan aja. Cuma ya gitu, karena udah berumur, nggak seperti anak muda lah. Gini langsung jadi gitu ya. Jadi memang harus telaten. Sebenarnya kalau misalkan dari umur, kan start tadi kalau dulu cerita di 35 ya start ya. Sebenarnya faktornya mungkin bisa dibilang berbeda dengan yang baru nge-gym di umur 20 nih. Nah itu kalau misalkan dari Dwi sendiri ngalaminnya itu kesulitannya dari segi apa nih? Dari segi latihan kah, atau mungkin badan nggak gede-gede, atau mungkin pola makan? Terutama di segi latihan ya. Latihan. Apalagi sekarang ya. Sekarang saya umur udah 52. Jadi saya latihan tuh harus betul-betul mengutamakan gimana biar nggak cedera gitu loh. Oke. Iya. Kita latihan maksimal, beban maksimal, tapi masih terjagalah. Dan gerakan-gerakan tertentu nggak bisa ngikutin anak muda yang gerakannya rada ekstrim. Nggak berani. Jadi safety first. Iya, betul. Oke, tapi selama 52, 35 udah sekitar 20 tahun lebih ya? Ya, 17 tahun. Iya. 17 tahun. 17 tahunan lebih ya? Itu udah pernah ngalamin rasa cedera nggak? Pernah. Apa tuh, bagian mana? Biasanya pinggang sama persendian. Sendi ya? Iya, persendian. Tapi itu dialaminnya udah umur-umur 40-an atau masih muda? Udah umur 40. Oh, udah umur 40 ya? Ketika latihannya mulai berat, terus kebetulan kan dulu masih
harusnya kan masuk glukosamin, masuk vitamin apa dulu kan masih belum tahu, jadi semangatnya aja yang gede, cuma ya gitu karena nggak ditunjang sama itu yang bagus jadi suka cedera. Ya. Nah ini penasaran juga nih, kan biasanya kalau orang cedera nih ya, mostly kebanyakan kayak misalkan ya bukan cedera sih, ya cedera kan bisa dibilang kecelakaan, bisa nggak sih? Mirip nggak sih cedera sama kecelakaan? Beda ya. Kalau kecelakaan itu yang nyebabin orang lain ya? Ya bisa sendiri juga bisa, tapi biasanya kan tiba-tiba kalau cedera kan bisa akumulasi dari kita latihan misalkan dengan gerakan tertentu tuh kita sekarang sakit, besok tambah sakit lagi, lama-lama jadi sakit pisan gitu. Sakit banget ya. Oke. Nah sebenarnya pernah ngalamin kapok nggak sih? Ini kan cedera kan sakit banget ya gitu. Enggak sih. Enggak ya? Kapok mah enggak. Kenapa tuh? Udah seneng soalnya. Udah sehari kalau masih nggak nge-gym tuh rasanya jadi nggak enak justru. Oke. Nah ini aku penasaran banget nih kan. Sebenarnya ini pertanyaannya juga mungkin bisa teman-teman fitness juga nih yang seumuran sama Dwi juga mungkin bisa jadi pelajaran ya. Yang dirasain ya di saat kan Abul juga belum nyampe segitu umur ya, masih 30-an ya. Nah, di saat nyampe umur di 40 ke atas gitu ya. Sebenarnya tuh dampak fitness buat diri kita sendiri ya. Itu atau mungkin dari Kodwi dampaknya ke Kodwi itu seperti apa? Oh, banyak. Contoh aja misalkan kebetulan kan kalau saya fitness juga jadi apa ya? Ada hasilnya kelihatan ya. Jadi ada hasilnya. Jadi makanya diterusin. Ketemu relasi juga mereka, Pak nge-gym ya, kadang Pak umur udah berapa ya? Ada orang yang masih umur 40-an, wah iya Pak saya mah susah udah umur 40 perutnya buncit. Oh ya umur berapa? 42. Oh saya udah 50 kata saya. Jadi sebetulnya kalau dampaknya mah bagus, banyak kata saya. Ya kita juga jadi lebih pede, bukan sombong ya. Cuma ke teman-teman lain juga, apalagi yang seangkatan, yang udah ini mereka menginspirasi gitu loh. Jadi mereka, inspirasi buat mereka ya. Saya juga bilang nggak ada kata terlambat. Saya juga mulai dari umur 35 soalnya, bukan dari waktu muda gitu. Jadi karena kebanyakan ya kalau yang kita lihat ya teman-teman yang nge-gym. Ini juga teman-teman Abul ya yang nggak nge-gym ya. Itu kebanyakan umur 30-an tuh udah maju gitu kan. Jadi emang nge-gym tuh bisa membawa dampak yang luar biasa ya. Betul. Karena dengan nge-gym kalau kita memang perhatiin, kita serius, otomatis lama-lama kita akan mengatur pola makan kan. Oh nih gue coba nih makan dengan kayak gini, latihan begini, badannya kok improve ya. Lama-lama meningkat lagi gitu loh. Jadi selalu ada tantangan gitu loh buat saya, walaupun sampai sekarang masih udah umur sekian gitu. Justru sekarang saya malah lebih ini, saya sekarang udah umur sekian, jadi kalau bisa nge-gym ini saya manfaatin sebaik-baiknya gitu loh. Saya nggak tahu mau sampai umur berapa kan gitu kan. Sekarang juga masih kadang ikut tanding segala gitu. Jadi betul-betul saya mau manfaatin lah. Mungkin perkiraan saya masih 3 tahun lagi ikut tanding, jadi kalau bisa dimaksimalin lah. Masih sekarang. 3 tahun lagi pengen ikut tanding. Berarti sekitar umur 55 lah gitu. Nah ini menarik nih, ambisinya apa nih kalau akhirnya masih bisa semangat, masih bisa planning nih, kayaknya gue 3 tahun lagi masih bisa tanding deh. Ambisinya apa nih? Kalau ambisinya sebetulnya ke diri saya sendiri sih. Saya cuma pengen lihat bisa sejauh mana sih saya punya badan sampai segini tuh gitu loh. Di makanya umur 55 bisa nggak masih punya bisa punya badan bagus, masih bisa kompetitif. Wah gila, menarik banget nih. Mudah-mudahan nih teman-teman yang nonton sekarang terinspirasi sama Kodwi ini menarik banget. Nah berbicara soal pertandingan gitu. Itu awal mulanya nih Kodwi itu ikut tanding tuh kapan, ingat gak sih? Di umur 35-an? Enggak, di umur 40-an lah. Di umur 40-an. Itu berarti kan race-nya jaraknya jauh tuh. Antara 35 ke 40 kan jauh. Akhirnya kenapa di titik 40 nih baru kayaknya harus ikut cobain deh tanding deh gitu. Nah, karena badan mulai improve, terus kadang jadi suka nonton pertandingan tuh awalnya. Datang nonton, diajakin teman nonton. Pengen lama-lama gitu aja. Tapi emang asik sih, walaupun sering kalah tapi nggak masalah sih buat saya. Paling nggak kan, lawan kayak apa sih gitu kan. Tapi next juga badan kita kan lebih bagus gitu. Walaupun masih belum bisa menang ngalahin yang muda-muda mah susah. Itu sensasinya gimana sih kok saat pertama kali naik ke panggung tuh, bisa ceritain nggak sih? Pertama kali nih ya grogi. Nomor 9 gitu kan.
Iya, grogi. Melihat apalagi waktu awal-awal ya, badan juga masih gitulah, masih pas-pasan. Melihat yang udah wah bagus-bagus gini, cuma ngelongok aja gitu. Kalau yang badan bagus mah nggak usah pemanasan, cuma dikit kita mau sampai pemanasan sampai ya? di capek. Sampai capek. Ngepam-ngepam. Nggak ngepam-ngepam. Itu belajar postingnya gimana kok? Ya dari nonton aja di YouTube di ini ya. Gitu. Karena kan pas naik panggung tuh kan kayak Abul nih kan raps kan biasanya kalau suka motor di atas panggung tuh ngeliat ke bawah tuh kayak wah banget yang nonton gitu kan. Itu tuh ngadepin groginya tuh gimana? Apa kayak show must go on aja nih gitu? Show must go on. Show must go on aja. Grogi sih enggak, show must go on aja. Karena rame-rame inilah. Iya. Sabodoting gitu. Fokusnya pokoknya ke juri aja dia. Oh benar. Ya, iya. Juri aja sih ya. Karena kalau ke juri kan matanya jadi sorotnya 4 gitu kan. Iya. Kalau kita ke penonton banyak banget yang nonton kan. Iya. Itu yang bikin nervous juga sih. Benar. Iya. Nah, kok sebenarnya nih pernah nggak sih? Karena kan bermacam-macam ya. Settingan orang dalam artian diet mereka, ya kan diet mereka gitu kan. Nah, pernah nggak sih Kodu itu ngalamin gitu kan ada salah perhitungan mungkin ya saat diet waktu pas kompetisi? Sering ya? Sering. Karena saya sendiri apa ya? Saya kan kebetulan saya itu memang kurang suka membaca, ya kan. Jadi saya belajar lebih banyak otodidak gitu loh. Jadi trial and error. Trial and error, cobain lagi, gagal, cobain lagi. Sering saya mah. Tapi ya, besok ini yang ini nggak pas. Ya udah, ini nggak dipakai, ganti yang lain. Alhamdulillah. Makanya ini saya bilang kan, nanti 3 tahun ke depan mudah-mudahan bisa maksimal, udah pas. Amin. Mau settingannya, racikannya pas. Nah, settingan dan racikannya pas. Ya. Iya. Jadi settingan dan racikan maksudnya latihan dan pola makan ya teman-teman. Iya, nutrisi, suplemennya kita harus benar-benar. Jadi yang belum tentu yang pas buat kita itu cocok buat orang lain. Nah, itu menarik. Ya. Itu menarik tuh, iya. Benar Jadi banget. banyak kan orang memang harusnya gini, tapi buat kita belum tentu cocok. Betul. Kita kan kondisi badan beda-beda ya. Jadi kita harus nemuin sendiri yang cocok buat kita tuh yang seperti apa. Nah, kalau Kodu sendiri nih saat diet itu termasuk orang yang sensitif karbo atau enggak? Biasanya orang ada yang sensitif karbo nih, makan dikit langsung bloating. Justru kalau saya cut karbo di plate. Oh, saya jadi karbo nggak masalah. Jadi harus masuk dikit-dikit kalau masuk saya. Ya? Oh, oke. Nah nih Kodu ini, next ke depannya nih, tadi walaupun sudah disebutkan ya 3 tahun lagi akan terus bertanding gitu kan. Iya. Mungkin ada masukan juga nih ke depannya Kodu akan ngapain dan mungkin juga bisa dikasih masukan juga nih buat orang-orang tua gitu ya, orang-orang tua yang sudah hidupnya masih begitu ya, sudah sehat ya. Itu gimana kalau Dwi? Jadi kalau saran saya sih pertama jaga pola makan. Jaga pola makan penting Tetap banget olahraga, ya kan. Sebenarnya olahraga apapun oke lah. Gitu. Yang penting kita kan seimbang. Cuma kebetulan kalau kita fitness itu sebenarnya nggak ada batasan umur, ya kan. Kita mau semakin tua mau fitness terus juga nggak masalah. Dengan catatan yaitu kita harus ketika latihan harus kita pilih gerakan yang aman untuk orang seusia kita. Betul. Setuju. Masih bisa kita sampai sekarang masih bisa kita masih improve badan masih bisa ya. Masih. Jadi bukan halangan tuh. Bukan. Tuh dengerin tuh teman-teman ya. Nggak halangan umur 40 terus alasannya aduh sudah susah perut saya nih. Nggak ada itu. Nggak ada ya. Nggak ada faktor buat saya mah nggak ada. Soalnya saya udah buktiin gitu. Betul. Karena kalau menurut saya menyiksa diri juga ya, kayak misalkan tua terus jalannya bongkok gitu. Oh iya. Terus pakai tongkat gitu kan. Betul. Makanya salah satu itu motivasi saya juga saya badan sekarang masih oke. Makan kalau misalkan saya nggak lagi diet, saya makan bebas nggak ada pantangan. Bebas aja mau makan kambing, makan ini, makan itu. Masih bisa gendong cucu gitu ya. Iya. Waduh. Nggak masalah. Kita doakan semoga Kodwi panjang umur, sehat selalu teman-teman ya. Terus nanti ke depannya nih, pengen ngapain lagi nih di dunia fitness body contest mungkin? Iya itu, pengen tanding ke luar negeri saya. Tanding ke luar negeri, amin. IFBB nih. Kita doain juga biar lancar ya. Habis COVID nih mungkin ya. Iya, mudah-mudahan. Jadi saat ini improve dulu ya badannya. Siapin dulu. Gedein dulu ya. Dicari lagi formulanya yang tepat gimana. Thank you so much Kodwi atas waktunya. Sama-sama. Buat teman-teman semuanya yang pengen follow Instagramnya Kodwi bisa di mana? Dwi Sarjana Sketek. Oke, kita cantumin di sini ya. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di Rev Talk selanjutnya. Dadah. Thank you, bye.